Reaksi kecewa oleh Romeni usai timnas dihantam Jepang 4-0. Ketum PSSI Erick Thohir ancam mundur dari Ketua PSSI seusai hasil mengecewakan timnas Indonesia. STY sebut Eliano belum pantas bermain dengan timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut pembahasannya, mohon untuk like dan subscribe Eleven Garuda agar tidak ketinggalan berita hangat seputar timnas Indonesia. Reaksi oleh Romeni menjadi pembicaraan hangat netizen di media sosial dalam laga timnas Indonesia versus Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ole Romeni yang disebut-sebut akan segera dinaturalisasi memang datang langsung ke SUGBK untuk menyaksikan laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Striker yang saat ini memperkuat klub Liga Belanda FC Utrecht itu tampak menempati bangku VVIP SUGBK. Di media sosial, dia sempat berjumpa dengan beberapa legenda timnas Indonesia seperti Hamka Hamzah, Rochi Putirai, hingga Okto Maniani. Tak hanya itu saja, dia juga mendapatkan momen khusus untuk berbincang dengan Mahendra Agahan Thohir, putra sulung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sayangnya momen pertama Ole Romeni ini harus berakhir dengan memprihatinkan. Momen pertama kehadiran Ole Romeni di Stadion Utama Gelora Bung Karno tak hanya disambut dengan atmosfer khas dari supporter, tetapi juga dipaksa menyaksikan momen pembantaian yang dilakukan Jepang. Sebab, pada pertandingan ini, penyerang berusia 24 tahun itu sempat memperlihatkan reaksi yang unik ketika melihat gawang skuad Merah Putih berulang kali dikoyak oleh anak asuh Hajime Moriyasu. Dari tayangan yang ditayangkan di televisi, pemain kelahiran 20 Juni 2000 itu tampak menepuk jidat saat menyaksikan nasib skuad Garuda. Reaksi ini terlihat ketika pertandingan menginjak menit ke-67. Hadirnya Ole Romeni memang sudah menjadi perhatian publik. Sebelumnya, beredar sebuah foto viral yang menyebutkan bahwa striker kelahiran Belanda ini tengah menjalani tes medis di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Cibubur. Tidak lama berselang, dirinya terlihat di area luar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dia tampak berjalan dan fotonya pun juga beredar di media sosial. Ini menjadi salah satu sinyal bahwa dia akan menjalani proses naturalisasi. Sebab, pemain berdarah Indonesia-Belanda tersebut sudah cukup lama beredar luas sebagai salah satu kandidat kuat calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pengalaman Ole Romeni malang melintang di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie diharapkan bisa menjawab kebutuhan lini serang timnas Indonesia saat ini. Erick Thohir mengancam mundur dari Ketua Umum Ketum PSSI. Pria yang juga Menteri BUMN ini akan melepaskan jabatannya jika tidak lagi mendapatkan kepercayaan. Selesai pertandingan saya bertemu media. Mereka semua ada di luar. Apa yang saya katakan kepada mereka itu menjadi tanggung jawab saya, ujar Erick Thohir. Erick Thohir meminta semua pemain untuk tetap menjaga keyakinan timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih bisa memanfaatkan lewat jalur putaran keempat. Sebagai Ketua Umum PSSI, dengan semua hasil yang kita terima, saya membawa pelatih, saya membawa seluruh pemain, untuk percaya kepada proyek ini, tutur Erick Thohir. Pertanyaannya adalah, apakah kalian masih percaya dengan proyek ini? Apa kalian masih percaya kepada saya? Sebagai pemimpin kalian? Karena jika tidak saya akan mengundurkan diri, saya akan mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Karena sudah menjadi tanggung jawab saya, imbuh Erick Thohir. Apabila pemain dan pelatih sudah tidak percaya dengannya, Erick Thohir mengaku siap mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Karena jika tidak, saya akan mengundurkan diri dari Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Jadi apa kita masih bersama? Tanya Erick Thohir lagi. Para pemain pun menjawab iya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Erick Thohir. Dia melanjutkan, Indonesia masih bisa mengejar target duduk di posisi ketiga atau keempat untuk lolos ke babak berikutnya. Kita masih punya 5 pertandingan, 3 laga kandang, 2 laga tandang, kita butuh 9 poin untuk berada di posisi 3 atau 4. Bahkan untuk posisi nomor 4 katanya. Jelang laga kontra Arab Saudi pada pekan depan, Erick Thohir meminta kepada semua pemain untuk introspeksi diri. Jadi malam ini saya ingin semua yang ada di sini untuk introspeksi diri kalau kalian ingin saya bertahan di sini, sebagai bagian tim ini tutupnya. Kekalahan ini membuat pasukan Shin Taeyong tidak beranjak dari posisi ke-6 alias juru kunci klasemen sementara grup C. Tom Haye dan kawan-kawan baru mengumpulkan 3 poin dari 5 pertandingan yang sudah dilalui di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Indonesia menjadi satu-satunya tim di grup C yang belum pernah meraih poin maksimal atau kemenangan. Raihan terbaik tim Merah Putih, yaitu menahan seri Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2.
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan alasannya kembali tidak memasukkan Eliano Reijers ke skuadnya dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Eliano Reijers tidak terpilih dalam daftar 23 pemain Timnas Indonesia tatkala berhadapan dengan Timnas Jepang pada matchday kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika Eliano Reijers duduk di tribun penonton Timnas Indonesia dibantai Jepang 0-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Shin Tae-yong buka-bukaan mengenai Eliano Reijers yang dinilainya tidak cukup bagus untuk masuk skuad Timnas Indonesia. Untuk Eliano Reijers tidak dapat masuk skuad karena menurut saya tidak baik untuk masuk ke skuad Timnas Indonesia. Jadi saya memilih seperti itu, ujar Shin Tae-yong. Sejak dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada akhir September 2024, Eliano Reijers baru sekali membela Timnas Indonesia. Penampilan itu terjadi dalam debutnya ketika dimainkan selama 45 menit di babak kedua saat Timnas Indonesia diimbangi Timnas Bahrain 2-2 pada 10 Oktober 2024. Sesudah itu, Eliano Reijers dicoret Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia ketika takluk 1-2 dari Timnas Cina pada 15 Oktober 2024. Eliano Reijers adalah pemain PSS Zwolle di Eredivisie 2024-2025. Pada musim ini, ia berlaga 8 kali dengan jumlah 331 menit di atas lapangan. Saudara laki-laki dari bintang AC Milan dan Timnas Belanda, Tijani Reijers itu bukan pilihan utama di PSS Zwolle. Ia hanya menjadi starter 3 kali dari 12 partai di Eredivisie. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah Eliano kalah saing dari pemain Liga 1 kita yang jadi starter saat melawan Jepang? Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Itulah berita hangat seputar Timnas Indonesia yang dapat kami sajikan. Tetap support channel ini dan tetap dukung Timnas Indonesia mendunia. Salam sepak bola.